Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk kami dari CGP Angkatan 5 SMA Negeri 1 Tunjungan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan kami ucapkan terima kasih karena Bapak sudah memberikan waktu kepada kami di jadwal Bapak yang sangat padat ini. Kemudian Bapak di sini adalah sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai pimpinan sebuah institusi. Pastinya Bapak Dr. Andes Muhammad Al-Ghazali MPD ini menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya. Nah, pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Ayu dan Pak Khalil. Sebelum saya menjelaskan dengan berdua, saya selaku pribadi maupun kedinasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jenengan. Dan pertanyaan saudara, kebetulan saudara kan juga sudah bertahun-tahun mengenal saya, juga mungkin dari berbagai sumber. Itulah Paroza. Semua masalah selalu saya jawab dengan satu kata, gampang. Bahasa Jawanya gampil. Artinya apa? Kalau semua masalah kita katakan gampang, kita katakan mudah, itu artinya apa? Yang pertama, tentu kita selaku pimpinan punya percaya diri untuk mampu menyelesaikan. Kemudian terkait dengan benturan etika, kebijakan A ini juga benar, kebijakan B ini juga benar. Maka beberapa kali saya sampaikan bahwa dalam kepemimpinan saya menggunakan 3 tanggung jawab kepemimpinan. Bahwa seseorang itu memang secara formal, secara de jure mendapat SK dari pemerintah, maka tentu yang bersangkutan mau tidak mau harus bertanggung jawab kepada pemerintah. Tanggung jawab formal. Yang kedua, tanggung jawab moral. Bagaimana akibat dari sebuah kebijakan, bagaimana akibat dari sebuah keputusan ini berefek positif atau berdampak negatif terkait dengan hubungan sesama sejawat ataupun dengan horizontal masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab religius. Mau tidak mau, apa yang saya putuskan, apa yang saya ambil kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Maka ketika ada benturan etika, tentu saya menggunakan ketiga ini. Soal kedua, Pak Rozak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Semua guru harus mampu bergerak dan menggerakkan. Betapa 3 kata itu indahnya. Jika semua guru mau berubah, tidak hanya guru, semua warga sekolah. Sekali lagi, dalam pengambilan keputusan, saudara lihat sendiri, ada tim pembantu kepala sekolah, Bapak Ibu Warga. Paling tidak sudah selayaknya jika ada masalah yang krusial, tentu sebelum diputuskan harus cek and recheck latar belakangnya apa, mengingat
mendengar, menimbang dengan berbagai info, kemudian disaring kebenarannya, barulah diputuskan. Soal kedua, Pak Rozak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Semua guru harus mampu bergerak dan menggerakkan. Betapa tiga kata itu indahnya. Jika semua guru mau berubah, tidak hanya guru, semua warga sekolah. Sekali lagi, dalam pengambilan keputusan, saudara lihat sendiri, ada tim pembantu kepala sekolah, Bapak Ibu warga. Paling tidak sudah selayaknya jika ada masalah yang krusial, tentu sebelum diputuskan harus cek and recheck latar belakangnya apa, mengingat, menimbang dengan berbagai info, kemudian disaring kebenarannya, barulah diputuskan. Soal kedua, Pak Rozak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Semua guru harus mampu bergerak dan menggerakkan. Betapa tiga kata itu indahnya. Jika semua guru mau berubah, tidak hanya guru, semua warga sekolah. Sekali lagi, dalam pengambilan keputusan, saudara lihat sendiri, ada tim pembantu kepala sekolah, Bapak Ibu warga. Paling tidak sudah selayaknya jika ada masalah yang krusial, tentu sebelum diputuskan harus cek and recheck latar belakangnya apa, mengingat, menimbang dengan berbagai info, kemudian disaring kebenarannya, barulah diputuskan. Baik Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan, pastinya Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti dalam pengambilan keputusan, mungkin strategi, tips dan tips yang bisa membantu kami juga. Out of the box. Jadi itu Bapak Khalil, Ibu Ayu, kalau sebuah lompatan out of the box dari seorang pemimpin itu sebetulnya bisa dipelajari. Lanjut Bapak untuk nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif apa Bapak? Nah, untuk nasib kepemimpinan yang paling efektif itu adalah dengan keteladanan. Baik, terima kasih Bapak terkait ini juga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Sekali lagi, satu kata gambil. Dan ternyata, coba sekali lagi kan tadi jadi belum mengatakan berbagai masalah pun ternyata terselesaikan dengan happy ending. Tetapi sekali lagi, tantangan adalah salah satu seni kepemimpinan. Maka yakinlah
bahwa kita mampu menyelesaikan. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Sekali lagi tadi saya katakan 9 jika lebih baik. Kalau memang ada sebuah problem, entah itu problem hukum, problem etika, kalau memang bisa saya selesaikan sendiri di tempat dengan cepat, untuk apa menunda? Namun kalau memang ini sebuah problem membutuhkan referensi dari pihak lain, membutuhkan pertimbangan pihak lain, tentu secara tidak formal akan terjadwal. Saya lanjutkan Bapak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, secara umum ada. Karena apa? Orang-orang yang dekat dengan kita itu kan bisa menambah referensi untuk pengambilan sebuah keputusan yang terbaik, yang terbenar, dan yang paling bermanfaat. Jadi terus sendiri juga mungkin wah ini ada masalah etika oh ini kok pasnya kok saya perlu sharing dengan Pak ini, dengan Bu ini. Tentu saya yakini banyak dan perlu bantuan dari Bapak Ibu, entah itu internal maupun eksternal. Terakhir Bapak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bahwa dalam kepemimpinan itu sebuah dilema itu pasti sedikit banyak pernah kita temui. Maka ada koridor-koridor, selama itu masih batas toleransi, tentu versi saya ya why not will not, monggo kami masih bisa mentoleransi. Tapi kalau sudah saya simpulkan, oh ini nggak bagus, maka dengan akal sehat saya putuskan akan saya eksekusi, akan saya tolak, dan sebagainya. Demikian Bapak hasil wawancara kami. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih sebanyak-banyak atas dukungan panjenengan, dan tak lupa selalu minta doanya biar kita selalu menjadi guru yang bermanfaat buat orang lain, termasuk khususnya buat murid kita. Terima kasih Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sofi. Perkenalkan, saya Anidia Sarira Madani, CPB dari SMA Negeri Sari Tunjungan, dan beliau Saya Muhammad Khalil Rahman, CPB juga di SMA Tunjungan Angkatan 5 Ibu. Dan bisa dibantu. Jadi Ibu, tujuan kami soal ke Ibu terkait dengan penugasan kami pengambilan keputusan, dan kami mendapatkan tugas untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan materi tersebut. Mungkin Pak Khalil bisa menambahkan. Yang pertama dari kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu, dan hari ini juga mohon untuk bimbingan buat kami, karena kita perlu banyak bimbingan dari panjenengan. Saya kira
saling belajar saja mungkin ya. Untuk hari ini karena kita itu fokusnya adalah tentang bagaimana panjenengan mengambil sebuah keputusan itu, karena kan pasti yang namanya seorang kepala sekolah yang artinya banyak yang diberikan semangat pasti benar, tapi karena kan berbenturan dengan semua keinginan orang punya yang jadi nanti kita sama jelaskan kepada kami bagaimana cara mengambil keputusan. Insyaallah. Mungkin nanti siapa sedikit bercerita tentang praktek-praktek pengambilan keputusan yang saya lihat progres SMK ini luar biasa ya Pak Khalil. Pastinya pengambilan keputusan yang sangat berat juga ketika mungkin nanti menghadapi kritik orang banyak, walaupun itu sebetulnya sudah masuk di dalam etika norma seperti itu yang sangat mengharapkan karena itu sangat bijak sekali kami sepengetahuan kami. Apa tidak Oke, Ibu Ekang, yang pertama pertanyaan kami terkait selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit pengalaman Ibu pada saat praktek seperti ini. Jadi seperti yang dikatakan Pak Khalil tadi, menjadi kepala sekolah tentunya ada banyak hal yang dihadapi kasus-kasus di keseharian ya, misalnya menghadapi siswa atau menghadapi dilema guru di lapangan. Nah, biasanya kami menganalisis dulu karena kadang-kadang sesuatu itu tampak berbeda sama-sama benar ya, tapi dampaknya bisa jadi berbeda di lapangan. Kalau meskipun sama-sama benar karena ya kan harus dipilih satu yang paling memberi dampak dari komunikasi termasuk tapi kalau memang sesuatu itu kita bisa lihat betul ini benar ini salah gitu ya, harus diingatkan Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Jadi di sini saya mengutamakan musyawarah mufakat karena apa ya, kembali tadi ini ngomong kepentingan banyak orang, ini musyawarah mufakat setelah sebelumnya sisi pelajari dulu ini sebenarnya apa, dampaknya bagaimana, dan untuk menyelesaikan masalah apapun saya selalu berusaha melihat dari sisi baiknya karena punya keyakinan bahwa semua orang itu pasti dia cuma kondisinya dia ketika ada kendala menjembatani agar sisi kurang itu menjadi berkurang dan sisi baiknya menjadi lebih baik. Semangat ada selalu. Jadi yang pertama kita selalu menyatakan bahwa tentang visi mereka di sini, tujuan mereka di sini, kemudian tujuan besar bahwa orang itu menjalani kehidupan ini memang betul-betul untuk memperoleh kehidupan. Jadi apapun keputusan yang mereka ambil harus mendahulukan itu. Jadi saya meyakinkan kepada Bapak Ibu dulu, sebagus apapun sistem, kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya mereka punya niat yang buruk, maka sistem yang bagus itu pun akan bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Tapi ketika sistem itu tidak sempurna, belum
sempurna lah ya. Tapi ketika semua yang ada di dalam sebetulnya nyata yang baik, maka ya, itu pasti akan berlalu. Prosesnya akan dilaksanakan. Jadi sebisa mungkin saya bisa menjaga niat saya yang saya tularkan kepada Bapak Ibu Guru untuk selalu memperbaharuinya. Dan ini tentunya ada banyak cara, motivasi langsung, memberikan semangat-semangat lewat tulisan dan lain sebagainya. Dan yang paling utama tentunya memberi contoh ya. Iya, luar biasa. Sering lonjong di ibu dan semoga saja. Saya rasa kan lupa banget karena kan sebelumnya saya juga di sini. Jadi perkembangan saya sampai saat ini. Ya, tapi perkembangan saya saat ini juga apa ya, atas ngomongnya ibu, terus kemudian bagaimana kami termotivasi untuk lebih banyak berjuang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ibu, dari pengambilan keputusan yang ibu tadi sampaikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya pada saat sebelum musyawarah mufakat mungkin ada yang lebih detail. Jadi mungkin langkah khusus tidak ada, karena setiap masalah tentunya pemicunya jadi khasnya sendiri. Jadi kalau misalnya masalah itu menyangkut personel, otomatis masalahnya dilokalisir ya di personel itu sendiri. Kemudian kalau memang masalah itu memang berdampak luas, berarti yang pertama tetap prosedurnya paham dulu masalah itu dari semua sisi, jadi tidak ngecek dulu lah intinya, apapun itu masalah yang diterima ya, jadi tenang dulu, dipelajari dulu, setelah bisa melihat dari segala sisi baru bisa musyawarah. Sehingga ketika musyawarah itu kita sudah ada pandangan dulu, sehingga Bapak Ibu Guru juga tidak kemudian terumbang-ambing mau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bisri, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora. Saya Ayu Diasari dan beliaunya adalah Muhammad Khalilur Rahman, Bapak. Kami di sini mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan kami terima kasih atas kesempatan, waktu, dan ruangan yang luar biasa ini untuk kami bisa wawancara dengan Bapak. Seperti itu. Mungkin Bapak Khalil ingin menyampaikan sesuatu? Sekali lagi Bapak, dari kami selaku CGP Angkatan 5 dari SMA Tunjungan ngaturaken matur suwun sakata-kataipun. Dan yang kedua, kita tetap artinya menunggu Bapak dari Kamis karena Bapak emang kegiatan terlalu padat. Emang kita sengaja untuk menunggu Pak Bisri karena membutuhkan ilmunya. Karena notabene kan Bapak lulusan dari guru penggerak. Jadi mohon bimbingan terhadap kami, dukungannya, dan mungkin tips-tips bagaimana untuk bisa menggerakkan praktisi yang ada di Kabupaten Blora khususnya seperti itu, Bapak.
Bapak, Bapak di sini adalah seorang pemimpin dalam sebuah instansi pendidikan. Pastinya Bapak menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya. Nah, pertanyaan pertama kami adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral dari praktek baik yang sudah Bapak lakukan? Untuk mengidentifikasi itu saya melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di SMA, baik Bapak Ibu gurunya, kemudian karyawan PU-nya, sampai orang belakang. Sehingga utamanya itu memang komunikasi untuk mengidentifikasi sebenarnya permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekolah ini. Selain itu juga saya berkeliling ke seluruh sudut sekolah, untuk mencari permasalahan yang perlu dikembangkan, yang perlu ditambahkan itu yang seperti apa dalam rangka memfasilitasi semua siswa yang ada di sini dalam penyaluran bakat minat, kemudian dalam fasilitas untuk belajar. Kemudian setelah memetakan semua yang ada itu, kemudian saya mengambil skala prioritas dalam rangka memfasilitasi anak untuk belajar. Skala prioritasnya itu apa, permasalahannya apa, terus baru diambil keputusan untuk mau seperti apa programnya gitu. Oke. Berarti memang sangat luar biasa sekali dari komunikasi, kemudian Bapak mencoba untuk survei, observasi di mana setiap sudut kecil sekolah nih Bapak, sehingga tahu kekurangan sarana prasarana mungkin atau apa yang perlu dikembangkan. Luar biasa sekali Bapak terkait dengan materi kedua pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Bapak Khalil. Oke, tadi berarti intinya Bapak itu menggali potensi Bapak, ya, artinya menggali potensi yang ada di SMA ini apa kan. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi untuk mengambil suatu keputusan dari dua pendapat yang semuanya benar, itu tetap saya berpedoman pada skala yang skup terbanyak. Jadi pengambilan keputusan yang paling banyak benarnya itu yang seperti apa? Karena saya mengantisipasi memperkecil resiko lah. Jadi keputusan yang paling banyak itu dari semua forum itu yang mana itu yang saya ambil, walaupun sama-sama benar. Jadi ngambilnya tetap yang paling banyak. Kemudian untuk mengurangi resiko yang resiko yang ada, meminimalisir. Lanjut mungkin baik. Untuk pertanyaan ketiga Bapak, dalam rangka untuk meminimalisir itu pasti ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu saya tetap berpegang pada kalau misalkan harus secara spontan saya mengambil, jadi saya harus melangkah tetap memposisikan mana yang paling benar. Dari semua yang benar mesti ada yang paling benar, yang terbaik untuk semua. Itu kalau secara spontan, kalau misalkan semua baik dalam mengambil keputusan ada jangka waktu, saya tetap mengambil langkah-langkah mengidentifikasi semua yang benar itu yang seperti apa, yang benar seperti apa. Nanti dari semua yang benar itu mungkin dianalisis masing-masing. Misalkan diidentifikasi, nanti terus di akhir waktu yang harus diambil keputusannya,
langsung. Jadi prosedurnya langkahnya seperti itu. Langkahnya seperti itu. Betul. Siap. Silakan Pak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya itu kalau permasalahan secara individu, saya cenderung itu berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Personal. Kemudian diskusi mana ya semacam kayak coaching lah. Coaching itu akhirnya kemungkinan itu keputusan bisa diambil dengan baik oleh yang bersangkutan. Coachingnya itu. Iya, coachingnya itu. Jadi menggali potensi. Juga. Tapi kalau misalkan untuk keputusan yang sikupnya lebih skala banyak, itu juga kami tetap mengidentifikasi semua yang ada untuk keputusan bersama. Tetap seperti itu. Tetap saya berorientasi kepada semua pemangku kepentingan di sini. Jadi sehingga lebih enak saya menjalankan. Karena ya itulah, saya itu tidak mencari masalah, tapi siap menyelesaikan masalah. Tapi didukung semua. Betul. Saling koordinasi, kolaborasi, begitu nih Bapak ya. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sudah sering mungkin Bapak alami? Tantangan saya ketika mengambil suatu keputusan itu melihat dari pengambilan keputusannya itu dengan mengacu dari yang sebelumnya itu seperti apa. Jadi kalau yang sebelumnya itu punya efek yang nggak baik ya, saya harus mengambil yang terbaik. Ya contohnya kasus-kasus misalkan kebersihan sekolah ya. Ada orang belakang yang itu sulit misalkan dibilangnya yang biasanya itu dulu itu yang seperti apa gitu. Seperti itu, ternyata kurang efektif lah. Saya langsung manggil orang itu secara individu terus sesuai dengan tupoksi pembinaan pertama gitu. Karena saya orang baru jadi kepala sekolah, biasanya itu kecenderungan mesti akan sesuai dengan masukan saya. Dia akan menjalankan seperti itu. Jadi akhirnya ya sesuai prosedur ya, tegur pembinaan. Berarti secara formal itu ada hubungan Bapak. Dan terus saya langsung melihat progresnya itu yang seperti apa dijalankan atau tanpa ada rasa penekanan atau tertekan orang tersebut gitu. Tidak ada rasa intervensi. Jadi kalau sesuatu itu kalau pertama itu dilihat, kalau sudah menjadi terbiasa, kalau sudah kalau nggak ditekan sedikit gitu kan nggak jadi kebiasaan. Tapi kalau sudah biasa kan jadi nggak jadi enak. Leres tadi itu kebiasaan Bapak. Lanjut Bapak Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seperti yang tadi jenengan Bapak ngendikan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Tergantung dari permasalahan. Tergantung dari permasalahannya itu apakah membutuhkan langsung penyelesaian secara spontan atau tidak. Jadi waktu. Kalau misalkan membutuhkan secara spontan ya saya harus menyelesaikan, mengambil keputusan secara terbaik. Eksekusinya pada waktu itu terus. Tapi kalau misalkan permasalahan itu membutuhkan waktu yang lama, ya saya akan melangkah sesuai dengan permasalahan itu.
mungkin permasalahannya sekolah, berarti saya harus komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kemudian secara kecil-kecil, terus akhirnya nanti diputuskan secara besar. Dan itu tidak mengacu pada masing yang kecil itu. Tetap semua keputusannya itu untuk sekolah semua. Dari masing-masing yang kecil kan mesti ada yang mungkin ada yang pas, ada yang pas. Saya benturan Bapak. Benturan. Terus saya akhirnya ngambil yang terbaik lah untuk semua. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang atau yang pertama itu memang saya berkomunikasi dengan seorang yang saya anggap lebih lama di sini, dengan lebih lama di sekolah ini yang seperti apa. Tapi itu pun hanya sebagai referensi saya dan untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian semua itu tetap saya ambil yang terbaik untuk semua. Jadi tidak, walaupun yang senior misalnya, yang lebih tua dari saya tetap minta masukan dan pertimbangan. Dan akhirnya keputusannya itu ya tetap untuk semua. Jadi bisa sama mungkin keputusannya dengan yang senior itu, bisa tidak. Jadi sebagai bahan pertimbangan saya aja. Jadi intinya tetap saya mengedepankan komunikasi yang besar. Jadi yang baik untuk semua. Alhamdulillah, sampai ke soal berikutnya terakhir Bapak. Pertanyaan terakhir. Ini seperti iya betul. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ketika saya mengambil suatu keputusan atau keputusan bersama, itu saya merasa menjadi pembelajaran buat saya dan tantangan buat saya. Karena setiap keputusan itu mesti punya tantangan, baik nantinya untuk kebaikan semua. Jadi tetap ada misalkan contoh membuat ruangan ini. Kalau cuma membuat ruangan ini tanpa tantangannya itu nanti ruangan ini mau jadi seperti apa? Kok sepi-sepi saja kan? Saya tantangannya saya harus menghidupkan ruangan ini dengan membuat program. Akhirnya saya bertambah lagi pembelajaran saya. Saya harus membuat program untuk siswa dan untuk bapak ibu guru. Saya harus membuat yang mengelola ini. Gitu. Itu jadi keputusan itu menjadi tantangan saya untuk tindak lanjutnya. Terus belajar juga terus belajar terus ya. Karena dengan komunikasi itu sebenarnya saya malah belajar. Saya merasa itu malah jadi pembelajaran, kemudian terus berkembang untuk yang mau seperti apa lagi. Memang kalau komunikasi tidak itu juga akhirnya tidak ada kerjasama yang baik, Pak. Saya bisa mengembangkan teman-teman jadi tambah pintar. Siswa-siswa juga pada antusias, sama lagi di sini ada literasi. Saya awalnya kan ruangan ini kan literasinya sini bagus banget itu. Ada mading, terus ada membuat cerpen apa itu pokoknya jalan itu. Nah, terus dari situlah kalau dibuat ruang ini untuk mengekspresikan anak lewat studio ini kan lebih betul. lagi. Dan saya punya angan-angan
kalau misalkan ini anak-anak yang mungkin terlalu jauh. Insya Allah dan iya, Blora itu kok belum ada TV-nya. Iya. Bisa jadi TV Blora itu awal dari sini. TV edukasi itu kan nggak komersil kan, yang lebih itu cita-cita tapi. Amin. Biar SMA Ngawen lebih kelihatan. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Semoga impian dan cita-cita Bapak untuk mewujudkan TV edukasi di SMA Negeri 1 Ngawen terwujud, dan kami pun juga ingin belajar Bapak bagaimana nanti mengelola ini dengan baik, dan nanti ketika publik bagaimana seperti itu. Dan demikian dari wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kami kurang berkenan di Bapak, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan waktunya untuk merasakan ruangan yang spektakuler di SMA Negeri 1 Ngawen. Mungkin dari Pak Khalil akan sedikit memberi. Sudah, terima kasih Bapak. Kami undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Demi keagungan
Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu.